Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan. Waktu yang indah kita belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema menang atas keadaan sulit dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia meskipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bagaimana kita bisa menang atas keadaan kita yang sulit? Sementara hari-hari ini kita berhadapan dengan pandemi yang luar biasa. Kita berjuang untuk sehat, berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan secara jasmani, kehidupan keluarga kita. Kita juga berjuang untuk terus tetap kuat secara rohani di hadapan Tuhan. Termasuk kita berjuang bagaimana mempertahankan kesehatan mental kita untuk tetap berpikir benar, berpikir positif, dan berpikir sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dr. Ferris berkata bahwa orang-orang yang mengalami penderitaan badani, di sana mereka bisa belajar banyak hal yang mungkin tidak banyak dialami, dihadapi oleh orang lain. Mereka mendapatkan penilaian yang lebih tepat tentang apa yang sungguh-sungguh berguna bagi kehidupan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita berhadapan dengan duka cita atau penderitaan, maka kita bisa menilai mana sesuatu yang paling berguna, prioritas bagi kehidupan kita. Ketika tantangan berat kita hadapi, maka kita bisa menentukan suatu prioritas. Satu contoh adalah, saya pernah dengar satu kisah di Tiongkok sana, pernah tidak diperbolehkan lagi misionaris ada di sana. Kemudian serdadu-serdadu pada waktu itu datang, kemudian mengusir mereka dan diberi waktu 2 jam untuk berbenah. Menyiapkan barang dengan ketentuan bahwa barang yang mereka bawa itu beratnya 200 pound. Nah, mereka berusaha untuk mengkoleksi barang-barang atau membawa barang-barang yang selama ini begitu berharga. Yang pertama, dalam waktu yang cepat, mereka harus menentukan pilihan. Yang kedua, mereka didesak untuk segera pergi. Kalau enggak terbawa semuanya. Maka kemudian mereka berusaha untuk membawa barang, berbenah. Tiba waktunya, maka datanglah serdadu itu berkata, apakah Bapak sudah menyiapkan barang-barang yang beratnya 200 pound? Dia berkata, sudah. Oh, apakah itu sudah termasuk dengan anak-anak? Ternyata 200 pound itu sudah bersama dengan anak-anaknya jumlahnya itu. Dia berusaha untuk memilih. Ternyata ketika dipikirkan tadi barang-barang yang menurut dia berharga, jika dibandingkan dengan anak-anak, maka prioritasnya adalah anak itu sendiri. Jadi yang didahulukan anak, baru tersisa yang lain ditambah dengan barang-barang yang menurut dia berharga. Begitulah perjalanan kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Bahkan saya sebut bencana-bencana yang besar, tidak ada yang lebih berharga kemudian kecuali kehidupan kita. Harta benda semuanya akan ditinggalkan, akan lenyap. Apalah arti harta benda itu jika dibandingkan dengan anak, istri, dan keluarga? Apalah arti harta benda itu dibandingkan dengan jiwa kita, keselamatan kita? Yang tadinya begitu berarti, mungkin harta benda yang kita sayangi, kita
eman-eman ya, mungkin kita poles-poles terus atau kita jaga-jaga terus. Ketika bencana tiba, ketika waktu penderitaan, goncangan itu datang, pemurnian itu datang, semuanya tidak begitu berarti luar biasa. Sehingga dikatakan bahwa penilaian yang lebih tepat tentang apa yang terpenting, yang berguna, yang menjadi prioritas itu sangat perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak mengkoleksi sampah dalam tanda kutip ya. Sesuatu yang kita bawa yang tidak berguna bagi hidup kita, masa depan kita, bahkan dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kemudian roh kita juga dididik bagaimana kita makin hari makin baik, makin berkenan, memuliakan nama Tuhan. Tujuan-tujuan kita pun makin dimurnikan. Bahkan rasa kasih sayang kita terhadap Tuhan, terhadap sesama, istri, anak, orang tua, cucu, mantu, lain sebagainya makin diperdalam, makin sungguh-sungguh. Karena jika dibandingkan dengan harta, harta itu tidak terlalu berarti. Yang lebih berarti adalah orang-orang bersama dengan kita. Dan sifat-sifat kita makin dipermanis, makin diproses, makin diperhalus, makin menyenangkan, makin membuat orang untuk merasakan adanya suatu perubahan dalam kehidupan kita bertuhan. Jadi dalam pengalaman hidup kita sebetulnya baik atau buruknya, kita bisa ambil pelajaran-pelajaran atau faedah-faedah ketika ujian tantangan hidup itu datang. Faedah itu sebetulnya pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Bagaimana kita mulai mengubah cara hidup kita, mengubah respon kita, mengubah sifat kasih kita, bahkan menentukan prioritas-prioritas yang terpenting. Dalam hidup kita ini apa yang penting? Keluarga, pekerjaan, pelayanan, harta. Saya berkata semua penting. Tapi jika dibandingkan dengan hal yang lain, maka yang pertama Tuhan, itu yang terutama. Kemudian keluarga. Karena kita tahu Tuhan pemilik kehidupan kita, keluarga pun diciptakan oleh Tuhan. Yang lain penting nggak? Penting. Tetapi kita juga perhatikan, jangan sampai yang lain merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan keluarga. Karena kalau ini sudah rusak, apalah artinya harta benda yang kita miliki? Semuanya itu menjadi sesuatu yang sampah, yang tidak bisa membeli kasih sayang, yang tidak bisa membeli kebahagiaan, yang tidak bisa membeli sukacita, bahkan tidak bisa membeli yang namanya apa? Yang namanya tidur enak, yang namanya selera makan, yang namanya iman yang kuat, apalagi surga, nggak bisa dibeli dengan harta benda. Jadi dalam bagian itu, kalau ujian itu datang, maka sebetulnya segala kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk juga kebodohan-kebodohan hawa nafsu jasmani kita, akan terkikis harusnya. Di sana kita akan menyadari betapa bodohnya saya, harusnya saya menyukakan hati Tuhan, harusnya saya menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitar saya. Saya harus bertobat. Kita ingin supaya Tuhan memberi bijaksana kepada kita sebagai orang percaya, makin hari makin baik, makin hari makin benar, makin hari makin mendekat kepada keserupaan dengan Kristus. Lebih baik kita menanggung dengan sabar segala penderitaan-penderitaan yang kita alami, daripada kita merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan keluarga kita. Lebih baik juga kita meminta kepada Tuhan, bijaksana pada Tuhan. Tuhan, ini persoalan saya bawa kepadamu, saya tidak tahu jalan mana yang harus saya pilih. Mungkin sudah buntu dan sebagainya, tapi jangan gegabah. Kita perlu terus bersandar, berpegang teguh, bahkan meminta hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Bagi kita mungkin banyak begitu jalan yang kita tempuh ini penuh dengan rintangan.
Tetapi Tuhan bisa membuat rintangan-rintangan itu menjadi jalan yang mendatangkan kemenangan, bahkan kemuliaan. Nah, kita harus perlu memiliki hati yang bijaksana di hadapan Tuhan, sehingga bergembira meskipun dirundung duka oleh berbagai pencobaan. Saya rasa tidak ada satu orang pun dalam dunia ini tidak mengalami yang namanya goncangan, penderitaan, bahkan pergumulan hidup yang kaya sekalipun. Dalam bagian itu kita hanya bisa berkata bahwa harusnya tantangan-tantangan itu menguji bagaimana saya berpegang teguh pada Tuhan, membuat saya semakin hari semakin rindu bergantung pada Tuhan, sehingga kita tidak hancur bahkan terpuruk, tetapi bercahaya semakin terang di dalam dunia ini. Kalau semua orang kalah berhadapan dengan tantangan hidup, maka kita harusnya bisa menang, bisa terus maju, meskipun mungkin kaki kita berdarah-darah untuk menjalaninya. Tapi nggak mengapa. Yang penting kita berjalan dalam trek yang benar. Sehingga kita itu seperti emas yang telah dimurnikan, makin hari makin terang, makin hari makin berharga, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga bagi orang percaya, penderitaan pergumulan hidup mereka dapat ubah menjadi sesuatu kekuatan yang baru untuk mereka terus melangkah dari satu langkah satu ke langkah yang lain. Bagaimana kita bisa mencapai titik yang 1000 itu kalau kita tidak mulai dari satu langkah? Sehingga harusnya kita mengubah rintangan-rintangan yang besar menjadi kekuatan-kekuatan yang besar, menjadi kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan kemuliaan-kemuliaan yang besar yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi pada kita, kita rindu akhirnya dipersembahkan untuk puji-pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saudara pernah dengar tentang seorang yang namanya Fanny Crosby. Dia seorang yang buta, hampir 95 tahun. Dia menjalani hidupnya dengan keadaan yang buta. Bagi banyak kita, mungkin buta adalah sesuatu hal yang luar biasa sulitnya. Apalagi bagi kita yang melihat gitu ya. Mata perih aja kita udah kesulitan. Tapi bagi Fanny Crosby, dia tidak cengeng, dia tidak terpuruk atau tertimbun dalam suatu penderitaan yang dihadapi, tetapi dia justru memunculkan bagaimana dia mengerti tentang anugerah Tuhan begitu besar dalam hidupnya. Sehingga dia menggubah begitu banyak lagu. Katanya hampir 8.000 lagu yang dia ciptakan. Dan kemudian begitu banyak lagu yang meneguhkan hati kita orang percaya. Siapakah Fanny Crosby? Dia seorang buta. Tapi hatinya melihat terang kemuliaan Tuhan yang mengalir dalam hidupnya. Kasihnya dia rasakan. Sehingga dia berkata bahwa dalam pujiannya, sangat besar anugerahmu yang memberi aku selamat. Begitu banyak orang yang punya mata, mereka justru tidak bisa melihat kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Kita bisa melihat tangan Tuhan sempurna mengukir kehidupan kita. Pergumulan bukan sesuatu hal yang bisa menghalangi kita untuk melihat keajaiban-keajaiban kasih sayang Tuhan yang besar bagi kehidupan kita. Jadi sebetulnya apa yang kita perhatikan dalam bagian ini? Yang kita perhatikan terlalu banyak hal yang bisa membuat kita terpuruk, kecewa, marah kalau kita mau. Tapi sebetulnya begitu banyak hal yang bisa membuat kita maju, makin bercahaya, makin luar biasa, makin menjadi berkat kalau kita juga mau. Sehingga apa yang kita pilih? Kita menggerutu pada Tuhan atau kita
ingin memilih bagaimana cara hidup saya supaya saya bisa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 di sana dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub memahami bahwa kalau Tuhan menguji dia, bukan dengan tujuan untuk merusaknya atau menghancurkannya. Tetapi kalau Tuhan menguji dia, tujuannya adalah supaya dia makin naik, makin muncul, makin bercahaya seperti emas. Tapi kalau setan yang menguji, tujuannya pasti untuk menjatuhkan, merobohkan, membinasakan. Karena dia datang sebagai pencuri, pembunuh, pembinasa, itu yang Alkitab katakan. Tetapi kalau Tuhan datang untuk mencobai, itu dengan tujuan supaya kita itu makin murni, makin bercahaya. Ujian itu datang dengan tujuan supaya kita makin serupa dengan kemauannya. Ujian diberikan untuk membuktikan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang murni, mana yang benar. Jadi jangan sampai kita kecolongan kemudian tertipu, karena begitu banyak dalam dunia ini terlihat sepertinya benar, sepertinya murni, sepertinya jujur, ternyata ketika goncangan itu datang kelihatan semua karakternya. Dan hati-hati juga dengan kami hamba Tuhan. Karena apa? Begitu banyak ayat yang kita hafal, begitu banyak kebenaran yang kita beritakan, tapi jangan sampai itu menjadi akal-akalan saja untuk mencapai motivasi tertentu. Ya karena kita tidak tahu ya motivasi seseorang dalam hatinya. Tapi yang jelas, kemudian ketika goncangan itu datang, yang palsu itu akan terbakar. Ya hanya barang palsu yang takut diuji kemurniannya, atau hanya barang palsu yang takut terbakar. Tidak heran barang palsu, ya kita takut ya kalau kena api gitu kan. Kita takut kalau kena api. Kenapa? Kenapa kita takut? Karena takut terbakar. Demikian juga dengan iman yang teruji kualitasnya, harusnya tidak takut dengan begitu banyak kobaran api, pergumulan, penderitaan, cobaan, goncangan dalam dunia ini. Bila sungguh-sungguh hidup kita ingin berkenan pada Tuhan, maka letakkanlah fondasi kita secara benar. Sama seperti seseorang yang mendirikan rumah di atas batu, dikatakan ketika hujan badai itu datang, rumah itu tidak menjadi roboh. Meskipun mungkin kena banjir lain sebagainya. Tetapi kalau rumah itu didirikan di atas pasir, jangankan badai, hujan udah mengguyurnya, dia langsung roboh, hancur, berantakan. Nah, sama seperti itulah kehidupan orang yang tidak betul-betul berakar, tertanam hidupnya di dalam Tuhan. Jadi kita bisa lihat sebetulnya ini orang tahan goncangan apa tidak. Makin tahan goncangan, makin orang itu kita bisa nilai punya kualitas yang baik, yang benar. Karena itu tetaplah kita sandarkan hidup kita pada Tuhan, apapun keadaan kehidupan kita. Karena sebetulnya Tuhan yang memberi kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan mengambil, ya kita bersyukur, karena Tuhan tahu caranya yang terbaik. Sehingga Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Ya kalau saya ngambil bisa salah, mungkin bisa jahat, bisa curang. Tapi kalau Tuhan ngambil, bisa nggak Tuhan salah? Enggak, karena semua miliknya. Tuhan yang ciptakan, berhak nggak Tuhan ngambil? Berhak. Berhak nggak Tuhan ngasih? Berhak. Kadang nggak heran ya, kita bisa duduk bersebelahan, tapi kita nggak dapat, dia dapat, gitu kan? Kita bisa berusaha bersebelahan, yang satu penuh dengan pengunjungnya, yang satu enggak. Tapi belum tentu yang enggak ini enggak dapat rezeki, ada rezeki yang lain. Karena apa?
Yang ngatur yang di atas kok. Sehingga ada seorang ditanya, kamu nggak takut kalau ada saingan? Dia berkata bahwa saya melakukan tugas tanggung jawab saya. Ya nanti Tuhan yang kasih rezeki kok. Ya kenapa kita harus takut kemudian sikut-sikutan? Apalagi sebagai pelayan Tuhan ya. Kenapa kita takut tersaingi? Kenapa kita takut dengan orang yang lebih dari kita? Ya kalau kita takut berarti kita nggak percaya dong sama Tuhan yang memberi. Kalau kita nggak rela, nggak percaya bahwa kebaikan Tuhan itu berjalan dalam kehidupan kita apapun kondisinya, kita kenapa bisa berkata Tuhan mengambil? Berarti bukan Tuhan yang ngambil dong. Ya kita nggak percaya dong pada Tuhan, kepada kebaikan dan apa caranya yang sempurna yang berdaulat atas hidup kita. Nah, sehingga dalam bagian ini ya makin hari harusnya kita belajar. Tidak ada suatu persoalan yang datang serta-merta. Pasti ada rencana, rancangan, maksud Tuhan yang mulia bagi kita semua. Segala keadaan itu harusnya membawa kita menatap pada Tuhan. Tuhan, Engkau memberi, Engkau mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian penderitaan tidak dimaksudkan untuk merusak kita, tetapi sebetulnya membentuk pola pikir kita, pemahaman kita tentang Tuhan yang kita percaya. Bahkan membentuk kesadaran kita bagaimana kita harus terus bersandar pada Tuhan. Sebetulnya kalau tanpa Tuhan kita ini nothing. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tapi kadang kalau kita sudah punya banyak hal, kita rasa kita sudah hebat, merasa tidak perlu Tuhan. Kita sibuk dengan koleksi-koleksi kita. Kita sibuk dengan kekayaan-kekayaan kita. Kita juga tidak berupaya untuk membenah hidup kita. Kebanyakan orang kalau udah sukses lupa Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah cambuk, baru dia minta-minta ampun kan. Nah itu kadang menjadi cara Tuhan untuk memproses kita. Ya bersyukur Alkitab berkata kalau kita dihajarnya, dididiknya, ditegurnya, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Dalam bagian ini, ya saya ingin menutup bagian ini dengan apa yang disampaikan oleh Philip Brooks. Dia berkata bahwa saya tidak berdoa untuk beban yang lebih ringan, melainkan untuk punggung yang lebih kuat. Ketika badai itu datang, yang kita doa apa? Supaya Tuhan cepat, terus saya diringankan beban, cepat selesai, dan saya dipulihkan. Tapi doanya Philip Brock, dia berkata bahwa saya tidak berdoa untuk beban yang lebih ringan. Kenapa? Ya kalau kita diberikan beban yang lebih ringan berarti kita nggak dididik dong. Tuhan tidak pernah mengukir membentuk kita seperti yang Dia mau. Tuhan selalu berarti mengukir membentuk kita seperti yang kita mau. Nah, kalau Dia berdoa menjadi seperti ini, wajar karena Dia ingin supaya makin hari harusnya makin kuat. Daya tahan, stamina, energinya makin kuat. Ya harusnya kita berdoa supaya segala beban itu lebih memampukan kita untuk kita bersandar pada Tuhan, bukan supaya disingkirkan. Dan kita dimampukan Tuhan untuk melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, kita rasakan, yang ada di depan mata, baik besar maupun kecil. Mengapa kita perlu meminta kepada Tuhan agar kita bisa menyelesaikan pertandingan demi pertandingan yang kita jalani dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita, dan menguatkan kita untuk kita terus berjalan dalam pimpinan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.